Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zalika dari kelas 11 MIPA 1. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang presentasi tentang bagian dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk, fungsi, serta sifat yang sama. Berdasarkan pembelahannya, jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada meristem dan yang kedua permanen. Yang pertama itu jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang memiliki sel-sel yang aktif membelah. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Jaringan meristem berdasarkan tempat penemuannya. Yang pertama itu ada meristem apikal, dan yang kedua itu ada meristem lateral, dan yang ketiga itu ada meristem interkalar. Nah, jaringan meristem ini memiliki ciri-ciri yang salah satunya itu sama seperti penjelasan yang awal tadi, yaitu sel-sel di jaringan meristem ini sel-sel yang merupakan sel-sel yang aktif membelah secara mitosis. Dan selanjutnya itu sifat-sifat jaringan meristem. Yang pertama itu tersusun atas sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua itu tidak memiliki ruang antar sel. Maksudnya itu sel-selnya itu rapat, dan sel-selnya itu berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, karismatik, dan dinding sel-selnya itu tipis. Lalu yang keempat itu di dalam selnya itu memiliki banyak protoplas dan juga memiliki inti sel atau nukleus yang besar. Dan yang terakhir itu vakuolanya itu sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali. Selanjutnya itu adalah meristem berdasarkan asal pembentukannya. Yang pertama adalah promeristem. Promeristem itu adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan itu masih dalam fase embrio. Yang kedua itu ada jaringan meristem primer. Meristem primer itu adalah jaringan meristem yang berada pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya itu masih aktif membelah. Dan meristem primer ini biasa ditemukan di ujung batang atau pucuk dan juga di ujung akar. Nah, tumbuhan ini semakin meninggi. Dan meristem primer ini berasal dari promeristem. Selanjutnya itu ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer. Dan meristem sekunder ini menyebabkan pertumbuhan sekunder dan membesarnya batang ke arah samping. Dan contoh dari meristem sekunder itu ada cambium dan cambium gabus atau phloem. Lalu, yang selanjutnya itu adalah jaringan meristem berdasarkan letaknya. Nah, yang pertama itu ada meristem apikal, yaitu terletak di titik tumbuh ujung organ tumbuhan yang menunjang pertambahan ke atas dan ke bawah, dan menyebabkan pertumbuhan primer tumbuhan. Dan meristem apikal ini disebut juga meristem primer. Lalu setelah itu ada meristem interkalar, yang letaknya itu terletak di ruas batang. Dan meristem interkalar ini juga berperan dalam penumbuhan panjang batang. Nah, meristem interkalar ini biasanya itu ditemukan pada batang paku ekor kuda atau tanaman monokotil lainnya. Contohnya itu bambu dan juga jagung. Nah, selanjutnya ada meristem lateral. Biasanya itu terletak di bagian tepi atau bagian pinggir. Nah, meristem lateral ini berfungsi untuk menunjang pertambahan ke arah melebar. Nah, meristem lateral ini juga dikenal sebagai meristem sekunder.
Contoh dari meristem sekunder yaitu kambium tumbuhan. Kambium dibagi menjadi kambium vaskuler dan kambium gabus. Jaringan permanen atau dewasa merupakan jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Jaringan dewasa pada tumbuhan terbagi atas jaringan epidermis, jaringan parenkin, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak pada bagian atas atau tepi pada bagian primer tubuh tumbuhan. Selanjutnya, bentuk jaringan epidermis ini menyerupai balok yang agak bundar dengan satu lapisan sel dan berfungsi sebagai transportasi atau pertukaran zat, pelindung, serta berperan dalam penyerapan zat. Dan juga dapat bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, bulu akar, serat pada kapas, dan lentisel pada batang yang bergabus. Nah, selanjutnya ciri-ciri jaringan epidermis. Yang pertama, umumnya itu terdiri atas satu lapis sel. Yang kedua, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang ketiga, bentuk selnya itu bervariasi. Yang keempat, sel memiliki banyak vakuola dan protoplasma yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Yang kelima, ketebalan dinding sel epidermis ini berbeda-beda. Lalu yang keenam, dinding sel epidermis ini ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Lalu yang terakhir itu yang ketujuh, sel-sel inisial epidermis sebagai dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambah lain yang disebut derivat epidermis. Modifikasi jaringan epidermis. Yang pertama itu ada stoma. Yang kedua ada trikoma. Selanjutnya ada filamen. Filamen itu adalah lapisan di bagian dalam epidermis pada akar gantung yang berfungsinya itu menyimpan air. Lalu ada trikoma glandular, yaitu modifikasi seperti tonjolan ke arah luar rambut yang mengeluarkan sekret seperti gula, garam, atau lendir. Lalu ada emergensi, adalah duri palsu yang durinya itu dibentuk di bawah epidermis. Lalu selanjutnya itu ada spina. Nah, spina itu adalah duri sejatinya dibentuk dari stele. Lalu ada sel kipas. Sel kipas apa sih? Sel kipas itu atau yang disebut Bulliform Cell merupakan alat tambahan pada epidermis atas daun, terutama Pham gremini berfungsi menyimpan air. Nah, selanjutnya itu ada sel kreasik, adalah merupakan sel epidermis yang mengandung silika SiO2 menyebabkan permukaan menjadi keras pada gremininya. Lalu yang terakhir itu ada litokis, adalah epidermis yang mengalami penebalan oleh endapan kalsium karbonat pada daun Ficus sp. Selanjutnya itu ada jaringan dasar. Yang kedua itu ya, jaringan dasar yaitu parenkin. Nah, parenkin ini disebut sebagai jaringan dasar karena itu dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Nah, ciri-cirinya itu apa aja sih? Ciri-cirinya itu yang pertama, selnya hidup, berukuran besar, banyak vakuola, dinding primer tipis, dan berbentuk polyhedron. Nah, yang kedua, memiliki ruang antar sel sehingga letak selnya itu tidak rapat. Lalu yang ketiga, ada yang bersifat meristematik, berperan seperti dalam regenerasi. Lalu yang keempat, ada pada jaringan ini terjadi berbagai aktivitas penting seperti fotosintesis, asimilasi,
respirasi, penimbunan, sekresi, dan ekskresi. Nah, lalu jenis sel parenkim mengandung kloroplas yang berfungsi untuk proses fotosintesis, yaitu klorenkin. Nah, jaringan parenkim ini pada akar rankulus sp berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan zat makanan. Dan yang ketiga, itu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari jaringan penyokong ini yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi untuk yang pertama, menegakkan batang dan menguatkan daun. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Yang ketiga, melindungi embrio di dalam biji. Yang keempat, melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler. Yang kelima, memperkuat jaringan arenkim atau parenkim, penyimpan udara. Nah, jaringan kolenkim. Kan tadi kan itu dibedakan menjadi dua ya, jaringan yang pertama itu ada kolenkim, yaitu merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta pada akar yang terkena cahaya. Atau ditemukan banyak kloroplas di kolenkimnya. Nah, jaringan kolenkim ini memiliki ciri-ciri sebagai ciri-cirinya itu diantaranya tersusun dari sel-sel yang hidup, sel-selnya itu hidup ya. Lalu yang kedua, ukuran dan bentuk selnya itu beragam, ada yang berbentuk prisma, pendek atau panjang seperti serat dengan ujung meruncing. Nah, yang ketiga, menebalnya dinding sel tidak teratur. Yang keempat, pembelahan oleh seluso yang lentur. Nah, yang kedua itu ada jaringan sklerenkim, yaitu merupakan jaringan pengangkut pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan perkembangan. Nah, ciri-ciri dari jaringan sklerenkim ini yaitu yang pertama, jaringannya itu memiliki dinding sekunder yang tebal. Lalu yang kedua, biasanya itu mengandung zat lignin. Nah, yang ketiga, bersifat kenyal. Dan yang keempat, tidak mengandung protoplasma karena sel-selnya itu telah mati. Nah, yang keempat itu ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, apa sih jaringan pengangkut itu? Nah, jaringan pengangkut itu adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis itu, yaitu yang jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Nah, yang pertama kita bahas dulu deh ya, yang xilem. Xilem itu berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Nah, sel-selnya itu telah mati, berdinding tebal dan mengandung zat lignin. Komponen-komponen pembentuk xilemnya itu diantaranya yang pertama, unsur-unsur trakea tersusun dari dua macam sel, yaitu trakeit dan trakea atau pembuluh. Yang kedua, serat xilem. Yang ketiga, parenkim xilem. Nah, selanjutnya kita bahas tentang temennya tuh ya, floem. Nah, floem ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah,
Komponen-komponen pembentuk floem ini diantaranya itu yang pertama, unsur tapis, yang kedua, sel pengiring atau sel tetangga, yang ketiga, sel serat, yang ketiga itu serat floem, yang keempat, parenkim floem, yang kelima ada sel albumin. Nah, selanjutnya ada jaringan gabus. Nah, sel-sel gabus dibentuk oleh kambium gabus atau flogen. Flogen itu sendiri membelah ke arah luar berbentuk velem, yaitu jaringan gabus. Nah, flogen membelah ke arah dalam membentuk velodern, yaitu parenkim gabus. Jadi kalau misalkan membentuknya itu ke arah luar, itu membentuk velem, yaitu jaringan gabus. Kalau membelahnya itu ke arah dalam, itu mengandung veloderm, yaitu parenkim gabus. Nah, lanjut, yaitu epidermis, velem, flogen, dan veloderm tadi itu disatukan menjadi periderm. Nah, lalu jaringan gabus itu berfungsi melindungi jaringan lain yang berada di bawahnya agar tidak banyak kehilangan air. Kan biasanya kalau misalkan itu suka kehilangan air. Nah, fungsi dari jaringan gabus ini itu supaya tidak kekurangan air. Nah, lanjut, yaitu selanjutnya kita akan bahas tentang sifat totipotensi dan kultur jaringan. Sebelumnya kita bahas tentang totipotensi dulu deh ya. Totipotensi itu apa sih? Yaitu totipotensi itu adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, individunya itu sempurna, tumbuh tapi sempurna, tumbuh yang baru menjadi sempurna tapi ya. Lalu kultur jaringan adalah teknik pembanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, mengisolasi bagian tanaman seperti jaringan akar, batang, daun, dan mata tunas. Kemudian membentuk pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengangkut tubuh hormon secara aseptik, yaitu steril, dan dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misalnya botol-botol kaca. Nah, pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Nah, yang pertama kita bahas teknik kultur jaringan, yaitu mikropropagasi. Nah, yang pertama, sterilisasi. Itu apa sih? Sterilisasi itu adalah segala kegiatan pada kultur jaringan yang harus dilakukan di tempat yang steril. Pokoknya itu tempatnya itu benar-benar steril, yaitu di laminar airflow kabinet dengan menggunakan alat-alat yang juga steril tentunya ya. Nah, yang kedua ada pembuatan media. Komposisi media yang digunakan bergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Nah, media yang digunakan biasanya itu terdiri dari atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar-agar dan gula. Nah, yang ketiga itu ada inisiasi. Inisiasi itu apa sih? Inisiasi itu adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikultur. Nah, bagian tanaman yang sering digunakan itu adalah biasanya itu bagian tunasnya. Nah, yang keempat itu ada multiplikasi, adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Nah, yang kelima itu ada pengakaran. Nah, ada pengakaran nih, yang kelima. Pengakaran itu apa? Pengakaran itu sebuah fase saat eksplan akan
menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Nah, yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik itu ini, yaitu pengakaran ya. Nah, yang keenam. Yang keenam itu, yang terakhir itu ada aklimatisasi, yaitu adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bendeng. Nah, terakhir nih kita bahas. Yang terakhir itu ada keunggulan pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Apa sih keuntungannya itu bagi kita? Nah, pembibitan dengan teknik kultur jaringan itu memiliki beberapa keunggulan. Banyak ya. Nah, diantaranya itu, yang pertama itu, dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Jadi, bibitnya itu, sifatnya itu identiknya itu pada induknya. Nah, yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas. Nah, yang ketiga, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin. Keempat, bibit yang dihasilkan seragam. Yang kelima, bibit yang lebih cepat pertumbuhannya. Bibit itu maksudnya akan lebih cepat gitu pertumbuhannya kalau misalkan menggunakan teknik kultur jaringan ini. Nah, yang keenam, pengadaan bibit tidak bergantung pada musim. Jadi bisa kapan saja, tidak sesuai dengan musim yang seharusnya. Nah, yang ketujuh itu dengan waktu yang singkat bisa mendapatkan bibit dalam jumlah yang banyak. Jadi waktunya itu singkat, terus bibit yang didapat itu juga banyak, nggak sedikit. Itulah salah satu keuntungan dari teknik kultur jaringan. Oke, saya rasa sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.